Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan dua tokoh terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah terjadi perselisihan antara golongan muda dan tua mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari penculikan tersebut adalah 1. Mengamankan kedua tokoh dari pengaruh, ancaman, dan tekanan dari pemerintah kependudukan Jepang. 2. Agar kedua tokoh segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kedua tokoh dikembalikan dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Di rumah tersebut, naskah teks proklamasi disusun oleh ketiga tokoh penting, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia sudah berdaulat, merdeka, dan terbebas dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bertempat di rumah Insinyur Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Adapun proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Diiringi pengibaran sangsaka merah putih dan dinyanyikan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman. Berikut tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Perannya antara lain, yang pertama, merumuskan konsep naskah proklamasi. Yang kedua, menulis teks proklamasi. Yang ketiga, menandatangani teks proklamasi. Dan yang keempat, membacakan teks proklamasi. Berikutnya, yang kedua, Muhammad Hatta. Perannya antara lain, yang pertama, merumuskan konsep naskah proklamasi. Yang kedua, menandatangani teks proklamasi. Dan yang ketiga, mendampingi Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Berikutnya yang ketiga, Ahmad Subarjo. Perannya merumuskan konsep naskah proklamasi. Yang keempat, Sayuti Melik. Perannya mengetik teks proklamasi. Yang kelima, Fatmawati. Perannya menjahit bendera sangsaka merah putih. Yang keenam, Soekarni. Perannya mengusulkan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia untuk menandatangani teks proklamasi. Yang ketujuh, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Perannya mempersilakan rumahnya untuk tempat perumusan dan penyusunan teks proklamasi. Yang kedelapan, Burhanuddin Muhammad Diyah. Perannya, yang pertama, menyimpan teks proklamasi asli tulisan tangan Insinyur Soekarno yang dibuang ke tempat sampah. 2. Menyalin dan memperbanyak teks proklamasi. Dan yang ketiga, menyiarkan berita proklamasi Indonesia. Yang kesembilan, Suhud, Latif Hindraningrat, dan Surastri Karma atau SK Trimurti.
Peran mereka antara lain mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Berikut pembacaan teks proklamasi Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian video pembelajaran yang bisa saya buat. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.